Udah tampak nih Pak Ade dengan kemejanya yang rapi ya untuk bertemu dengan Pak Dirut. Ya, Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam Ibu Pak Dirut. Assalamualaikum. Ya. Pak Ade bisa dengar suara kita? Dengar Ibu. Pak Ade, apa kabar Pak Ade? Alhamdulillah baik Bu. Pak Ade, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Halo, Assalamualaikum. Mungkin boleh lebih dideketin Pak mic-nya. Halo, Assalamualaikum. Salah. Saya langsung aja Pak, pertanyaan yang pengen Bapak sampai ini ke Pak Dirut Perumda Tirta Pakuan Bogor. Ya. Yang pertama saya sampaikan salam buat Pak Dirut. Alhamdulillah saya sudah mendapat fasilitas untuk bisa menyampaikan beberapa hal terkait masalah PDAM di wilayah saya. Permasalahannya yaitu bahwa suplai air kemarin ke daerah saya itu bermasalah Bapak. Kemudian alhamdulillah dari pihak PDAM ada tindak lanjut dari permasalahan tersebut. Hal ini sudah berlangsung sekitar 3 minggu, di mana air tidak mengalir di jam-jam tertentu, mati sama sekali. Yaitu mulai dari jam 5:15 pagi sampai dengan menjelang siang baru keluar itu sekitar jam 10, bahkan sampai jam 12. Kemudian sorenya juga sama, mulai jam 5 sore dan baru keluar itu sekitar jam 7 atau jam 8 malam. Itu permasalahannya. Kemudian saya sampaikan permasalahan tersebut melalui bagian pengaduan kendala-kendala di PDAM. Alhamdulillah udah ada tindak lanjut mulai dari pemasangan, pengecekan tentang tekanan air. Bahwa tekanan air pada saat jam tertentu itu yang tadi yang bermasalah itu 0 sama sekali. Padahal di jam-jam yang lain tekanan yang normal itu harusnya 1,3 seperti di wilayah-wilayah Kilang Mutiara yang lainnya gitu kan. Nah yang terkendala di wilayah kami itu sekitar 3. Iya. Pencet kemut. Imut sih. Mungkin boleh dibuka mute-nya. Baik Ibu, saya lanjutkan. Jadi permasalahan sudah ditindaklanjuti dengan cara masang palep, kemudian juga ada penyumbatan di cekungan pipa, ada batu yang menyumbat. Alhamdulillah tadi sore kendala air tersebut sudah teratasi, sudah membaik. Cuma kebetulan karena dari warga kami itu, bukan hanya saya pribadi, warga kami mengkhawatirkan takutnya gini, permasalahan air sebetulnya kalau di jam-jam tertentu takutnya ada pengalihan dari air tersebut. Ya, misalnya ada pengalihan di jam tertentu, air disuplai kemana dan di jam tertentu baru disuplai ke kita. Gitu. Takutnya seperti itu mungkin kekhawatiran dari warga yang 30 itu. Jadi saya mohon penjelasan dari Bapak. Apakah kekhawatiran tersebut mungkin seperti itu atau mungkin karena kendala yang tadi hanya kendala masalah penyumbatan dan suplai airnya saja gitu kan. Nah itu pertanyaannya sebetulnya Ibu, dan mungkin sarannya dari kami di sini atas nama warga, mungkin alangkah baiknya seandainya kuota atau debit air yang disalurkan untuk wilayah Kilang Mutiara sebaiknya lebih ditambah untuk mengantisipasi di jam-jam yang urgen, apalagi pagi mau kerja, sore pulang kerja, air sama sekali tidak ada gitu kan. Jadi mohon penambahan debit air untuk wilayah kami. Itu saja Ibu, mungkin hal intinya ada 2. Satu pertanyaan, yang kedua mungkin saran. Itu saja, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas saran dan juga pertanyaannya ya Pak Ade, mewakili dari masyarakat Villa Mutiara Bogor. Villa Mutiara Bogor. Ya, gimana tuh Pak tanggapannya? Jadi Villa Mutiara Bogor ini salah satu daerah yang memang 3 minggu terakhir ini terkendala. Jadi kami ini sempat dibuat agak sedikit kebingungan. Karena tadi seperti Pak Ade sampaikan, kita pasang beberapa alat monitor di sana, termasuk untuk memonitor tekanan di sana. Nah, di beberapa daerah itu tekanannya normal. Cuman di daerah yang tadi Pak Ade sebutkan itu nggak normal. Jadi misalnya 2 bar, di ujungnya ternyata 1 bar. Berarti kan ada kehilangan tekanannya. Nah, kita mulai telusuri tiap sambungan dan segala macam. Akhirnya kita memastikan problematika itu ada di jalur pipanya tersebut yang menuju ke Villa Mutiara tersebut. Dan setelah kita coba bongkar, ada penyumbatan. Jadi di pipa dalam pipa itu masuk Apa tuh? kayak kerikil batu dan segala macam. Jadi akhirnya dia ngeblok airnya tersebut. Jadi nggak bisa Nah, ngalir. pertanyaannya dari mana batunya? Nah, itu gimana? Iya kan? Dari mana Segini itunya, ya. Pak, maksudnya. Jadi batunya itu ternyata batu atau ada beberapa sumbatan lah yang ini. Jadi memang di pipa kita itu kalau ada perbaikan kebocoran dan segala macam, apalagi perbaikan kebocoran untuk pipa-pipa besar, itu dia menyedot daerah sekitarnya. Jadi kalau kita nggak benar-benar tekanan itu misalnya sudah dialirkan, dia akan nyedot. Kayak kita misalnya pakai sedotan itu supaya alirannya jalan, itu dia akan menyedot dari kiri kanan. Jadi kalau ada terjadi bocoran, dia nggak cuma nyedot air yang dari luarnya, tapi juga daerah-daerah sekitarnya. Kebayang kalau pipa-pipa yang di Jalan Baru itu kemarin ada beberapa kali kebocoran, ada batu-batu besar atau kerikil-kerikil besar, airnya numpuk di pipa-pipa kecilnya kita. Kan ke bawah terus aliran kemana-mana. Nah, itu gunanya kita selalu flushing tuh. Kadang-kadang bilang, Pak, kok kotor airnya? Pak, kotor ini. Biasanya setelah ada perbaikan, selalu airnya itu kotor. Makanya kita lakukan tuh flushing tuh di pembuatan. Nah, ini salah satunya di daerah Villa Mutiara itu terjadi seperti itu. Tapi kita mulai telusuri, kita mulai lakukan flushing tadi itu pencucian pipa yang akhirnya kita tahu ada problematika tersebut. Kita potong pipanya. Akhirnya kita potong, mudah-mudahan aman, insya Allah aman sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi tadi kata Pak Ade itu katanya ini tuh jadi sementara atau selamanya, insya Allah ini kita mengharapkan perbaikan ini telah menyelesaikan permasalahan sana. Tapi nggak nutup kemungkinan bila misalnya di daerah lain juga terkendala sumbatan yang sama. Karena tadi tuh kita nggak pernah tahu kerikil-kerikil itu ke bawahnya di mana, atau yang menyumbat itu sisa-sisa perbaikan itu ngalirnya kemana. Nah, ini yang kita sedang telusuri di daerah wilayah Villa Mutiara atau di daerah Tanah Sareal sana. Nah, pertanyaannya gimana Pak? Ada rencana nggak buat meningkatkan jumlah air yang didistribusikan di sana? Rencananya kita akan lakukan penambahan dimensi pipa yang dari Bukit Villa Cimanggu menembus ke arah Tanah Sareal di sana. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan perbaiki suplai ke arah Villa Mutiara. Itu jadinya. Amin. Jadi memang suplai air itu nggak semudah GG pelanggan PDAM nggak? Kebetulan ya saya ngekos pakai PDAM Pak. Iya ininya. Nggak semudah pada saat kayak GG memutarkan keran, air itu ngocor. Perjalanannya panjang gitu. Air mengalir dari jauh. GG tahu berapa panjang pipanya yang kita miliki? Berapa tuh Pak? Pipa besar yang di atas 2 inci itu sekitar 1.800 km. Wah. Itu ada di dalam tanah kita. Muter-muter. Jadi kalau ditarik tuh bolak-balik Jakarta Surabaya. Wah, panjang banget ya Pak. Nah, itu ada di dalam tanahnya kita. Belum termasuk pipa-pipa kecil. Jadi sambungan ke sini, sambungan sini, tarik ke sana segala macam. Pak Bollywood bahasa Sundanya memang. Pak Bollywood. Oke, Pak Ade terima kasih atas jawabannya pertanyaannya ya. Semoga jawabannya memuaskan ya. Jadi intinya gini, Pak Ade, insya Allah kita ikhtiar supaya di daerah
Villa Mutiara itu adalah solusi yang kita lakukan hari ini, itu yang solusi yang untuk kebaikan seterusnya gitu, bukan sementara mengalirkan air dari mana. Iya, karena capek juga kan terus-terusan. Oke, nah selain dari Zoom kita juga akan membacakan